Jumpa kembali bersama channel Bullfrog IDN membahas putar budidaya katak bullfrog. Oke, video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman waktu live di TikTok kemarin ya lur. Nah, ternyata banyak sekali yang masih awam, banyak sekali yang baru mengetahui informasi bahwa katak ini bisa dibudidayakan ya lur. Yang pertama saya akan menjelaskan katak ini bukan hasil tangkapan alam. Namun jenis katak American Bullfrog ini sengaja kita budidayakan untuk dikembang biakan ya lur. Tujuannya untuk apa kita beternak? Sebagai bahan menu olahan masakan ya lur. Jadi untuk diambil dagingnya seperti itu. Tujuan utama kita beternak untuk diambil dagingnya seperti itu. Lalu yang kedua yang sering ditanyakan itu ada pakannya menggunakan apa? Seperti itu ya lur. Untuk pakan yang kita gunakan di sini karena ini katak yang kita sengaja untuk dibudidayakan, kita bisa menggunakan pakan buatan berupa pelet. Nah, biasa kita pakai pakan pelet ikan ya lur. Nah, untuk ukuran pakan pelet ini macam-macam ya lur. Nah, apa pakan yang tepat buat katak bullfrog ini? Yang pakan yang sesuai dengan ukuran mulutnya ya lur. Nah, seperti ini. Untuk pemberian pakan kita sesuaikan dengan ukuran katak itu sendiri. Seperti itu ya lur. Semakin besar katak, semakin besar ukuran pelet. Banyak pakan-pakan yang sudah beredar di toko pakan yang mudah didapatkan ya lur. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya di sini ada berapa harga panennya? Nah, seperti itu ya lur. Untuk harga panen, pasaran harga panen saat ini tahun 2024 itu ikan 4 sampai 5 ekor. Artinya apa? Per ekor itu harus dengan berat 200 sampai 250 gram saja. Nah, seperti itu. Lalu kalau ditanya berapa lama dari kecebong hingga panen, seperti yang sudah saya share kemarin di video yang lalu, sudah banyak yang saya share ya lur. Kalau dari kecebong, nah, kalau dari bibit kecebong itu ya lama ya lur. Karena apa? Dari kecebong itu nanti akan mengalami metamorfosis menjadi katak kecil seperti ini, bibit percil seperti ini ya lur. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama kalau dari kecebong hingga panen? Bisa mencapai 8 sampai 9 bulan ya lur. Karena apa? Kecebong ini untuk berubah menjadi bibit percil seperti ini kurang lebih membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan. Nah, lalu kalau ditanya kalau sudah menjadi bibit percil seperti ini, berapa lama untuk bisa panen konsumsinya? Sama ya lur, kurang lebih hampir sama mas untuk masa pemeliharaan. Jadi dari bibit percil seperti ini hingga panen kurang lebih 4 sampai 5 bulan juga. Nah, kenapa untuk harga bibit, dari harga bibit, dari harga daging seperti itu kita unggul untuk nilai daya jualnya ya lur. Karena prosesnya kita juga sangat panjang seperti itu. Nah, terus kalau dari bibit percil seperti ini untuk menjadi indukan berapa lama? Kurang lebih membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk menjadi indukan ya lor. Jadi saya harapannya ke depan supaya teman-teman juga tahu kita di sini itu beternak bukan hanya mengejar keuntungan semata,
Jadi yang saya harapkan dari teman-teman ketika mau mulai itu juga harus mempertimbangkan apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu ya lur. Contohnya, teman-teman harus memiliki beberapa kolam ya lur. Itu kalau menurut saya paling idealnya teman-teman harus memiliki kolam pemijahan. Lalu ketika nanti sudah kata itu nanti sudah berpijah, sudah bertelur, nantinya akan menetas lalu menjadi bibit kecebong. Setelah itu teman-teman harus menyediakan kolam untuk pembesaran kecebong. Nah, seperti itu. Lalu di situ teman-teman harus menyediakan kolam pembesaran seperti ini. Nah, kolam pembesaran percil untuk dijadikan sebagai konsumsi. Lalu juga teman-teman harus menyediakan tempat untuk penampungan induk, baik induk pejantan maupun betina. Nah, lalu ada teman-teman juga harus menyiapkan tempat karantina, yang artinya nanti kalau mereka mengalami sakit, luka seperti itu, teman-teman bisa evakuasi, pindahkan, lepas dari koloninya atau teman-temannya yang lain. Seperti itu ya lur. Nah, untuk kolam pemijahan yang saya pakai atau cara yang saya pakai, kalau ditanya mau bang saya mau belajar bagaimana caranya, belajar yang baik itu setelah teman-teman mengetahui informasi seperti ini yang harusnya dilakukan teman-teman, terbaiknya yaitu praktek. Karena kalau nanti semakin lama ditanyakan, semakin banyak ditanyakan, saya yakin nanti teman-teman hanya sekedar mau usaha, hanya dipertanyakan, bukan dilakukan ya lor. Oke, jadi seperti ini. Kalau saya ditanya, bang mau saya mau belajar seperti apa baiknya. Oke. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus menyiapkan kolam pemijahan, karena kita sebagai peternak salah satu produksi tanpa modal ya, yaitu harus menyiapkan indukan, memijahkan, bertelur. Itu nanti teman-teman untuk bibit ndak usah beli-beli, karena teman-teman bisa produksi sendiri. Belajar pemijahan gampang untuk dilakukan selama teman-teman mau melakukannya ya lur. Nah, untuk kolam pijah yang saya pakai di sini berukuran 130 kali 150 seperti ini. Jadi di sini saya memiliki 4 kolam. Nah, lalu setelah telur itu nanti menetas, kita tunggu dulu hingga 1 bulan biar ukuran kecebong ini agak besar sedikit, baru kita pindahkan ya lor. Kita pindahkan ke kolam pembesaran kecebong di sini. Untuk ukuran kolam yang saya pakai di sini 230 kali 230. Nah, berapapun hasil dari pemijahan yang saya lakukan di sini, saya pertama kali tampung di sini, tampung di kolam ini. Untuk kolam pembesaran kecebong di sini saya hanya menggunakan 2 kolam berukuran 230 230. Nantinya cara kita pelihara untuk bibit kecebong ini, kalau semakin banyak kita hanya tinggikan level airnya. Kalau dirasa sudah cukup untuk ketinggian air, kita sesuaikan dengan jumlah populasi yang ada. Kalau sedikit jumlahnya kita turunkan.
Kalau kita memiliki banyak bibit kecebong, kita naikkan seperti itu ya lur. Nah, nanti kalau dari sini sudah memiliki tunas kaki, sudah muncul tumbuh tunas kaki belakang, semua yang sudah muncul tunas kaki saya pindahkan ke sini. Nantinya dari sini akan berubah menjadi percil seperti itu ya lur. Nah, dari percil itu teman-teman bisa pindah ke kolam pembesaran. Nah, untuk kolam pembesaran dari bibit percil hingga panen, di sini saya memiliki 4 kolam berukuran 2x2 seperti itu ya lor. Nah, entah jumlahnya saya ada berapa saya juga tidak tahu, tidak pernah hitung ya lor. Nah, jadi untuk 2x2, kalau saya ditanya baiknya diisi berapa ekor, kalau pertanyaan seperti itu saya memberi masukan untuk ukuran 2x2 hanya berisikan 250 hingga 300 ekor bibit percil saja. Nah, kenapa di sini tampak padat ini kurang lebih juga ada 400-an ekor ya? Karena saya sudah mengetahui karakter dari katak ini bagaimana, sehingga mau kita main tebar padat pun sudah oke. Tapi kalau teman-teman baru mulai, kalau sudah mau mencoba untuk tebar padat seperti ini sangat beresiko ya menurut saya. Teman-teman kalau mau mulai belajar pelan-pelan ya lor. Tapi yang paling terpenting belajar itu ya praktek. Teman-teman kalau sudah mengetahui seperti ini ya lor. Oh, pandangannya berarti saya harus memiliki kolam pemijahan. Saya harus memiliki kolam pembesaran kecebong. Saya harus memiliki kolam pembesaran untuk percil. Dan saya harus memiliki kolam untuk induk, untuk penampungan induk seperti ini ya. Lalu yang terakhir di sini saya harus memiliki kolam karantina. Nah, nantinya untuk katak-katak yang terluka atau yang sakit itu kita karantina di sini ya. Kita obati secara intensif. Nah, seperti itu. Mungkin konten kali ini sedikit membantu teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Teman-teman jika suka dengan video kali ini silahkan like, share, jangan lupa subscribe. Ikuti terus video yang akan datang hanya di Bullfrog Indonesia.